Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Najwa dengan NIM 25101162200006. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, materi linguistik umum. Hakikat bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang bermakna berasal dari manusia. Fungsi bahasa yaitu sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, integrasi sosial, dan kontrol sosial. Sifat bahasa ada 12, yaitu 1. Bahasa adalah sistem atau tersusun rapi dan teratur. Sistem terbagi menjadi 2, yaitu sistematis, artinya tersusun menurut pola berkaitan, sedangkan sistemis artinya mampu berdiri sendiri, yaitu bunyi, kata, tata bahasa. Kedua, bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bermakna. Jika batuk atau bersin, itu bukan bahasa. Bahasa pertama kali dipelajari manusia sebagai dalam bentuk bunyi, bukan tulisan. Seperti contoh, anak kecil belajar menyebut kata mama atau papa dari bunyi yang ia dengar, bukan dari tulisan. Ketiga, bahasa itu bermakna. Artinya setiap kata dalam bahasa memiliki makna tertentu yang dipahami oleh penuturnya. Tanpa makna, rangkaian bunyi hanya akan terdengar sebagai suara kosong. Maka inilah yang membuat bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Keempat, bahasa adalah lambang, yaitu bagaimana bahasa itu menunjuk atau mewakili suatu benda, ide, atau perasaan. Lambang ini bisa berupa bunyi maupun tulisan. Seperti contoh, kata kursi hanyalah lambang untuk benda tempat duduk. Kursi sendiri adalah benda nyata, bukan kata itu. Kelima, bahasa itu konvensional, artinya semaunya atau umum disepakati. Bahasa itu tidak ada hubungannya langsung antara kata dan benda asal disepakati tanpa aturan alami. Seperti contoh, semua orang Indonesia sepakat bahwa kata kucing menunjuk hewan yang mengeong. Kalau tiba-tiba ada orang yang menyebut hewan itu bulbul tanpa kesepakatan, orang lain tidak akan paham. Kemudian 6, bahasa itu arbitrer, yaitu hubungan antara kata dan maknanya itu sewenang-wenang atau tidak ada alasan khusus. Hewan yang berbulu yang mengeong disebut kucing dalam bahasa Indonesia, cat dalam bahasa Inggris, neko dalam bahasa Jepang. Tidak ada alasan logis kenapa dipilih kata itu. Semuanya hanyalah kebetulan kesepakatan di masing-masing masyarakat. Ketujuh, bahasa itu unik. Artinya semua bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kamu, tapi dalam bahasa Banjar, pian. Artinya sama tetap memiliki gaya sendiri dan struktur kalimat berbeda. 8. Bahasa itu bersifat universal, artinya semua manusia di dunia ini menggunakan bahasa seperti alat komunikasi. Walaupun bentuk dan sistemnya berbeda, setiap bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ke-9, bahasa itu bervariasi, yaitu bahasa berbeda-beda tergantung siapa penuturnya, daerah asalnya, dan situasi pemakaiannya. Variasi ini muncul karena faktor budaya, lingkungan, dan sosial. Contohnya dalam situasi formal kita berkata selamat siang, sedangkan pada teman sebaya kita cukup bilang hai. Ke-10, bahasa itu dinamis, artinya selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Seperti contoh, masyarakat selalu berupaya mencari, menciptakan, memproduksi, dan membentuk kata yang disesuaikan dengan kebutuhan kata tersebut. 11. Bahasa itu produktif, artinya dari 26 huruf mampu menghasilkan kata kalimat yang hampir tak terbatas. Terakhir, bahasa itu manusiawi, artinya hanya manusia yang bisa berbahasa dengan sempurna. Seperti contoh, burung bisa berkicau tapi tidak bisa membuat kalimat seperti manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa menurut Vinociaro, yaitu ada personal untuk mengekspresikan perasaan atau emosi pribadi, kemudian ada interpersonal untuk menjalin hubungan sosial, misalnya menyapa atau memberi ucapan selamat. Kemudian ada direktif untuk mempengaruhi orang lain seperti memberi nasihat, perintah, permintaan, atau ajakan. Kemudian ada referensial, yaitu untuk
menyampaikan informasi atau ide yang bersifat fakta. Kemudian terakhir ada imajinatif, untuk menyalurkan kreativitas seperti bercerita atau berimajinasi. Kemudian fungsi bahasa menurut Halliday. Selain fungsi dari Finocchiaro, Halliday menambahkan beberapa fungsi lain, yaitu ada instrumental, artinya menggunakan bahasa untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ada regulator, artinya mengendalikan atau mengarahkan perilaku orang lain. Kemudian ada representasional, yaitu untuk menyampaikan informasi atau fakta. Kemudian ada interaksional, yaitu menjaga dan membangun hubungan sosial. Dan ada personal, yaitu mengekspresikan pendapat dan perasaan. Kemudian ada heuristik, yaitu mencari dan memperoleh pengetahuan. Dan terakhir ada imajinatif, yaitu menciptakan cerita, dunia fiksi, atau imajinasi. Demikianlah poin-poin penting yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat bahasa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video saya.